kelas kedatangan Imaduddin CS di Kabupaten Cianjur. Dan apabila Imaduddin CS bersikeras untuk tetap datang ke Kabupaten Cianjur, maka kami mengajak kepada seluruh santri Salafi di Kabupaten Cianjur dan para muhibbin habaib kiai untuk datang besok malam di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah Cicandu. Salam olahraga. Salam olahraga. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, muhibbin, mukmimat, dan juga kaum muslimin semuanya. Kali ini Kiai Iman ditolak santri Salafi Cianjur. Santri Salafi Cianjur menolak Kiai Iman untuk menginjakkan kakinya di Cianjur. Bahkan santri Salafi sambil memegang kampak mengatakan bahwa bila Iman bersikeras ke Cianjur, maka mereka akan mendatangi tempatnya Iman berbicara dan mengajak salam olahraga. Kita lihat video santri Salafi Cianjur menolak Kiai Madun ataupun Kiai Iman. Inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama santri Salafi Kabupaten Cianjur menolak kelas kedatangan Imaduddin CS di Kabupaten Cianjur. Dan apabila Imaduddin CS bersikeras untuk tetap datang ke Kabupaten Cianjur, maka kami mengajak kepada seluruh santri Salafi di Kabupaten Cianjur dan para muhibbin habaib kiai untuk datang besok malam di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah Cicandu. Salam olahraga. Salam olahraga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Salafi Cianjur kali ini benar-benar berang. Benar-benar menolak kehadiran Kiai Iman di bumi Cianjur dan mengultimatum Kiai Iman untuk tidak hadir di Cianjur. Itulah Kiai Iman yang syarat dengan kontroversi. Selama Kiai Iman bersitegang dengan habaib melalui tesisnya, tidak pernah kita dengar nasihat-nasihat di ceramah-ceramahnya. Yang kerap kita dengar hanyalah ceramah adu domba. Yang kerap kita dengar adalah ceramah hinaan dan makian. Tidak menunjukkan dia seorang kiai, tidak menunjukkan dia seorang yang berjubah. Percuma jubah besar-besar, tetapi ceramahnya tidak lagi mencerahkan umat, hanya memprovokasi dan memprovokasi. Entah demi apa dia bersitegang dan bersikukuh selama bertahun-tahun, sehingga dia menghadirkan persepsi yang tidak lagi menyejukkan, menghadirkan persepsi yang tidak lagi menasihati umat, tetapi persepsi monster, persepsi caci maki dan hinaan yang kerap diutarakan melalui ceramah-ceramahnya. Iman, Kiai Iman ataupun Kiai Madun sama saja. Tetapi itulah Kiai Iman sekarang ini yang tidak lagi dapat menjadi teladan dan tidak lagi menjadi panutan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.